Waalaikumsalam Bu Asia. Apa kabar Bu Ardiana? Alhamdulillah baik Bu. Hanya saja saya memiliki sedikit masalah Bu. Ada yang bisa saya bantu? Jika Ibu nggak sibuk, bisa berbicara sebentar Bu. Tentu saja bisa Bu. Saya juga tidak sedang sibuk. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini nantinya? Saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Ibu Asia, saya bisa menemukan sebuah gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan Bu. Memangnya Bu Ardiana punya masalah apa? Jadi begini Bu, uh, siswa saya, salah satu siswa saya itu um, masih kurang membaca lancar, dia hanya bisa mengeja. Uh, dan di sini saya bingung Bu, bagaimana upaya saya biar siswa saya itu bisa membaca dengan lancar. Baik Bu, tadi Bu Ardiana mengatakan bahwa ada satu orang siswa Ibu yang belum bisa membaca dan masih baru bisa mengeja. Benar Bu Ardiana? Iya benar Bu. Apakah cuma satu orang saja yang belum bisa membaca, Bu? Iya benar sekali Bu, hanya satu orang saja yang belum bisa membaca lancar dan dia hanya bisa mengeja Bu. Oh, begitu. Apakah Ibu Adiana sudah menelusuri penyebab anak tersebut belum bisa membaca? Sudah Bu, di sini saya menelusuri, setelah saya menelusuri ternyata siswa tersebut Bu itu kurang memahami suku kata Bu. Sehingga siswa tersebut itu uh, jadi lambat Bu membacanya. Harus pakai ejaan baru bisa membaca. Ya, berarti kira-kira penyebab dia lambatnya itu kenapa ya, Bu ya? Mungkin di sini Bu mungkin strategi saya Bu, dari saya Bu ya, yang kurang memahami strategi yang kurang efektif, dan siswa tersebut mempunyai keterbatasan keterampilan dasar membaca Bu, dan kurangnya kebiasaan membaca di rumah mungkin Bu, ataupun di perpustakaan. Oh, seperti itu ya, Bu. Nah, kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu harapkan pada siswa yang belum bisa membaca itu, Bu? Di sini Bu, kalau menurut saya itu akan mengharapkan siswa saya tersebut itu bisa membaca dengan lancar seperti kawan yang lainnya Bu. Karena sayang Bu, karena dengan dia tidak bisa membaca lancar, waktu menulisnya pun dia itu seringkali terlambat Bu. Apalagi di jam-jam pulang, dia selalu tinggal di kelas, sedangkan siswa lain sudah pulang. Anak tersebut itu harus mengeja baru bisa menulis, sehingga dia itu sering lambat pulang Bu. Ya, susah juga ya, Bu ya. Iya. Baiklah Bu Adriana, kalau begitu apakah ada yang bisa Ibu Adriana lakukan agar siswa Bu Adriana itu bisa membaca seperti teman lainnya? Ya Bu, jadi berdasarkan pengamatan saya Bu, di dalam kelas saya itu kurang menerapkan metode yang baik, sehingga siswa saya tersebut itu kurang suka untuk membaca. Mungkin metode pembelajaran yang saya gunakan itu menggunakan kartu kata Bu, dan di sini saya juga menggunakan metode belajar dengan mengajak siswa itu dengan permainan Bu. Ada juga saya itu akan mengajak anak memahami kata yang akan dibaca. Luar biasa sekali ya Bu Adriana ya. Kira-kira metode itu sudah pernah diterapkan? Sudah Bu, sudah pernah saya terapkan. Berarti apakah metode itu kira-kira sudah berhasil tidak?
Ya, alhamdulillah Bu, sudah berhasil. Karena di sini saya mengajak siswa itu belajar dengan suku kata, dengan kartu kata ya. Dengan belajar dengan kartu kata itu, siswa tersebut menjadi lebih senang Bu. Karena siswa tersebut sudah senang, maka minat membacanya itu sudah ada pada siswa tersebut. Sehingga apa yang saya ajarin, anak tersebut itu bisa menyerap ilmunya Bu. Luar biasa sekali Bu Ariana. Berarti memang berhasil ya metode seperti itu ya Bu ya. Ya. Berarti jika kita lihat dari ranting ya, dari ranting angka, misalnya tingkat keberhasilannya 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu Ariana seberapa tingkat keberhasilan metode itu Bu? Ya, kalau menurut saya Bu, peringkat yang saya berikan itu antara 8 sampai 9 Bu. Oh. Selanjutnya, adakah metode yang lain yang bisa Ibu lakukan? Di sini yang akan saya lakukan itu, saya akan melakukan sesegera mungkin dan akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi Bu. Juga diselingi dengan membuat permainan Bu, di mana setiap siswa itu di dalam permainan itu harus membaca beberapa kalimat. Nah, kemudian saya harus selalu mengupdate informasi yang terkini dan saya itu harus sering berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk mencari informasi yang terbaru yang terkait dengan cara membaca lancar yang berpihak pada murid dan agar tercapainya pembelajaran dengan baik, baik bagi murid maupun bagi diri saya sendiri Bu, sebagai pendidik. Kira-kira Bu, metode yang Ibu gunakan itu sudah pernah digunakan ataupun sudah pernah diterapkan oleh orang-orang sebelumnya Bu? Mungkin orang sebelumnya Bu sudah menerapkan Bu ya. Di sini saya baru tahun ajaran ini mengajar di kelas 2, jadi saya juga belum begitu paham Bu ya. Tapi alhamdulillah dengan memakai metode ini siswa saya itu sudah bisa membaca Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya, jika Ibu memang sudah menemukan metode ini, apa saja yang langkah yang akan Ibu Ariana lakukan selanjutnya Bu? Di sini saya akan menyusun rencana tersebut itu dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dan di sekolah kami Bu kebetulan ada guru inklusif. Jadi di sini guru inklusif itu membantu saya untuk mengajarin anak-anak yang tidak bisa membaca lancar Bu. Oke, seberapa besar kira-kira bantuan dari yang dibantu oleh Ibu inklusi itu untuk Ibu? Apakah memang sangat membantu ataupun memang guru inklusi itu memang orang-orang yang sudah menerapkan metode seperti itu Bu? Alhamdulillah Bu sangat membantu ya, karena setiap siswa yang disuruh oleh Ibu inklusif itu, Ibu itu selalu berhasil Bu. Banyak yang berhasil siswa-siswa yang diajari oleh Ibu inklusif Bu. Oh, berarti dibantu oleh inklusi ya Bu ya untuk melaksanakan rencana tersebut. Kemudian adakah juga pihak-pihak lain yang membantu Ibu? Ya Bu Asia, yang membantu saya itu ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan saya itu tidak lupa juga mengkomunikasikan dengan orang tua murid atau wali murid. Begitu Bu Asia. Oh, ya.
kira-kira berapa lama waktu yang akan Ibu Adiana butuhkan untuk melakukannya? Kalau untuk waktunya sepertinya tidak memerlukan waktu lama, Bu ya. Karena di sini saya akan terapkan secepat mungkin, hanya saja mungkin waktu pencapaian saja yang memerlukan waktu lama. Karena peserta didik kita itu tidak kita tahu apa satu hari langsung siswa itu bisa membaca atau berapa lama gitu, Bu. Ya, berarti membutuhkan waktu ya, Bu, ataupun target. Iya. Kalau misalnya membutuhkan waktu, kira-kira ada nggak target di Ibu, misalnya berapa bulan misalnya supaya siswa tersebut bisa membaca? Ya, target. Mungkin, Bu, kalau kita pakai 1 bulan itu siswa belum 100% ya, Bu, bisa membaca, karena di mana kita itu mengajari siswa tersebut bukan setiap hari untuk membaca, karena pasti di jam-jam yang ada bahasa Indonesianya, Bu. Kalau matematika itu kan tidak mungkin kita menyuruh dia, mungkin saja membaca, tapi lebih ke matematikanya, Bu. Mungkin kira-kira waktu yang saya butuhkan itu 3 bulan, Bu, baru siswa tersebut sudah bisa membaca dengan lancar. Ya, bagus sekali, Bu. Kira-kira jadwal yang ada di sekolah Ibu, misalnya selain dari jadwal jam pelajaran, ada nggak jadwal jam khusus untuk mengajarkan siswa tersebut? Oh, ada, Bu, ada. Kalau di kami membacanya setiap ini, Bu, ada literasi, Bu ya. Setiap pagi sebelum masuk kelas, siswa tersebut duduk beriringan. Mereka akan membaca sesama kawannya dan didampingi oleh guru masing-masing per kelas, Bu. Termasuk siswa yang belum bisa membaca itu, Bu ya? Semua, Bu. Nanti kami itu duduknya di samping siswa yang belum bisa membaca, Bu. Karena yang bisa membaca itu mereka sudah bisa mandiri, Bu. Sedangkan yang belum bisa membaca kami arahkan, Bu. Begitu. Bagus sekali, Bu. Berarti waktu yang dibutuhkan juga sudah ada, jam juga sudah ada, waktu sedang juga ada. Nah, kapan kira-kira Ibu Adiana untuk melaksanakan rencana metode yang seperti Ibu jelaskan tadi? Di sini saya akan secepat mungkin, Bu, akan saya terapkan agar siswa saya itu mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang saya seperti yang saya inginkan, Bu, baik bagi murid maupun bagi pendidik. Karena kalau di dalam kelas, Bu, ada 1 orang saja yang belum bisa membaca, rasanya kita sedih, Bu ya, karena semua orang itu bisa membaca lancar, sedangkan dia belum bisa. Saya itu sedih melihat siswa tersebut yang begitu, Bu. Sehingga saya pribadi, Bu, akan terus berupaya supaya siswa tersebut itu bisa membaca dengan lancar, Bu. Karena Bu Asia kan, waktu siswa yang belum bisa membaca itu menulis, kita kasihan, Bu ya. Dia bangun ke depan, lihat ini apa, Bu? Esasa, duduk, esasa. Kemudian dia bangun lagi, Bu. Saya merasa kasihan. Sehingga saya itu berinisiatif untuk mendukung penuh si anak yang belum bisa membaca itu, supaya dia itu bisa seperti kawannya yang lainnya. Alhamdulillah, sangat bagus. Hati yang sangat bagus, kemudian punya rencana-rencana yang bagus supaya siswa Ibu tadi bisa membaca. Ya, kira-kira sulit tidak langkah tersebut? Kalau dibilang sulit, Bu ya. Tapi karena kita itu mengajarinya dengan hati yang senang, jadinya nggak sulit, Bu. Alhamdulillah. Nah, kira-kira Ibu komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana untuk mengajar siswa tersebut bisa membaca itu terlaksanakan? Saya akan konsisten, Bu ya. Di sini saya akan terus-menerus belajar dan mengupdate segala sesuatu informasi yang terkait dengan minat belajar siswa dan
membaca lancar, dan saya itu harus juga sering berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan sesama guru baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berkompetensi baik sebagai pendidik dan bisa menerapkan pembelajaran yang di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya di kelas itu dirindukan oleh semua siswa, Bu. Kira-kira adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu Ardiana butuhkan? Di sini, Bu, kalau dukungan yang saya dapatkan baik di sekolah maupun di luar sekolah itu ada, Bu. Sudah saya dapatkan. Yang pertama dari kepala sekolah, yang kedua dari rekan sejawat, dan yang lainnya adalah dari diri saya sendiri, Bu. Baiklah Bu Ardiana, senang sekali hari ini sudah berbincang dengan Ibu Ardiana. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang sejenak barusan itu? Ya, alhamdulillah, Bu, saya itu sangat merasa senang, Bu, ya, dan merasa lega karena saya itu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sudah lama saya ingin harapkan selesai. Sekarang alhamdulillah dengan berbincang dengan Ibu Asia, saya sudah menemukan solusi atau gambaran untuk permasalahan yang sedang saya hadapi. Syukurlah kalau begitu Bu Ardiana. Apakah ada hal yang lain ingin Ibu Ardiana sampaikan? Saya rasa, Bu, cuma ini, Bu, cukup yang ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Asia yang telah meluangkan waktu untuk saya sehingga saya itu menemukan sebuah solusi dari permasalahan saya, Bu, yang saya hadapin saat sekarang ini. Saya juga merasa senang Bu mendengar keluhan Ibu hari ini. Jadi semoga kita bisa selalu saling berbagi ya Bu Ardiana ya. Iya, Bu Asia. Alhamdulillah. Sampai jumpa ya Bu Ardiana. Ya, Bu, sampai jumpa kembali. Terima kasih banyak, Bu Asia. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.